Hai semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari light novel Tensei Star Slime Dataken volume 19, chapter 4, part 10. Di sini kita akan diperlihatkan Masayuki yang mengalahkan Veldway, Rimuru yang melahap Mikael, dan evolusinya Evil Dragon Ivaraj. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Di saat Velgreen hampir dihabisi Veldway, Masayuki sangat marah dan bangkitlah sosok Rudra dari tubuh Masayuki. Seketika itu juga, Rudra pun menyelamatkan Velgreen. Setelah Rudra menyelamatkan Velgreen, dia kemudian mengaktifkan skill Ultimate King of Heroes untuk memanggil arwah Damrada dan Grand Bell ke dunia ini untuk sementara. Mereka berdua pun muncul di sana dalam bentuk kehidupan digital. Hinata yang melihat itu pun sangat terkejut. Grand Bell yang merupakan master dari Hinata telah kembali lagi ke dunia ini. Grand Bell kemudian menyapa Hinata dan mengeluarkan pedang tingkat mitosnya untuk menghabisi Evil Dragon Spawn yang sedang dihadapi Hinata. Dan seketika itu juga, serangan Overblade True Slash dilepaskan. Dalam sekejap, monster itu pun terbelah hingga menjadi debu. Hinata yang melihat itu pun tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Monster yang ia hadapi dengan sekuat tenaga dapat dikalahkan dengan begitu mudah. Di sisi lain, Damrada telah menghampiri Moss yang sedang kesulitan menghadapi Evil Dragon Spawn. Damrada kemudian memasang kuda-kuda seperti Pakuito dan melepaskan serangan Holy Supreme Crumbling Fist. Damrada meluncur seperti bola meriam hingga menghancurkan monster itu. Di satu sisi, Moss juga tidak ingin kalah dari Damrada. Moss kemudian memutuskan untuk menunjukkan mode seriusnya. Klon yang telah ia sebarkan kini menjadi satu. Dengan begitu, eksistensi Moss saat ini berjumlah 1,5 juta. Sedangkan Infinity Loop yang seperti gelang di tangannya telah menjadi senjata tingkat mitos dengan eksistensi 1 juta. Sehingga total eksistensi Moss saat ini berjumlah 2,5 juta. Dan setelah itu, Moss kemudian mengaktifkan skill Dark Magic Infinity Eater. Seketika itu juga, tubuh Moss menyebar menyelimuti Evil Dragon Spawn dan menyerapnya. Dengan begitu, 3 monster Evil Dragon Spawn telah dikalahkan. Di sisi lain, Grand Bell telah menyerahkan pedang kebenaran yang merupakan pedang tingkat mitos kepada Hinata. Grand Bell berkata, "Ini adalah pedang suci pemberian Kaisar Rudra dan kau akan mewarisinya, Hinata." Pedang dan wasiat telah dipercayakan kepada Hinata. Hinata kemudian menerima kepercayaan dari masternya dan akan menghabisi Evil Dragon Spawn yang terakhir di sana. Dan dengan kecepatan secepat kilat, monster itu pun terpotong berkeping-keping. True Slash. Semua monster Evil Dragon Spawn telah dilenyapkan. Grand Bell kemudian memuji kehebatan Hinata, dan setelah itu, Grand Bell juga menyerahkan kualifikasinya sebagai pahlawan kepada Hinata. Grand Bell tersenyum dan berkata, "Disinilah peranku berakhir. Hinata, aku akan meninggalkan sisanya terserah kepadamu." Hinata menjawab, "Baiklah Master, akan kulakukan yang terbaik." Setelah urusan Grand Bell dengan Hinata selesai, Grand Bell pun menghilang. Begitu juga dengan Damrada. Hinata kemudian akan membantu Testarossa melawan Vega. Testarossa berkata kepada Hinata, "Aku akan menyiapkan sihir untuk menghabisinya. Sementara itu, maukah kau membuatnya sibuk terlebih dahulu?" Hinata pun menyetujuinya dan akan menghadapi Vega. Vega kemudian menyerang Hinata dengan pukulan dan tendangannya yang sangat luar biasa. Bahkan, pukulan Vega menyebabkan gelombang kejut di udara. Namun sayangnya, semua serangan Vega dapat dihindari Hinata dengan menggunakan skill Future Prediction. Dan betapa mengejutkannya, unik skill matematikanya telah berevolusi menjadi skill Ultimate Number King Fortuna. Peran Hinata saat ini hanyalah mengulur waktu untuk Testarossa. Karena itulah, Hinata hanya menghindari dan menangkis semua serangan Vega. Dan pada akhirnya, sihir pamungkas Testarossa telah siap untuk dilepaskan kepada Vega. White Flare. Itu adalah sihir pamungkas yang dapat mengambil energi kehidupan seseorang. Naluri bertahan hidup Vega memberitahunya bahwa dia dalam masalah.
Namun sayangnya itu sudah terlambat. Vega telah dilahap api putih hingga tak tersisa. Namun anehnya, ekspresi Testarossa terlihat tidak begitu senang. Testarossa telah gagal menuai jiwa Vega. Sepertinya, Vega telah berhasil mentransfer kesadarannya ke tubuh lainnya. Testarossa pun sangat kesal dengan kegagalannya. Dan di sisi lain, Rudra telah memanggil pedang Deva Sword untuk menghadapi Veldway. Itu adalah pedang pemberian Veldenava yang memiliki level tertinggi dari semua pedang tingkat mitos. Di satu sisi, Veldway juga memanggil pedang Arc Sword yang merupakan pedang pemberian Veldenava yang juga memiliki level seperti Deva Sword. Rudra kemudian berjalan ke arah Veldway dan mengayunkan pedangnya. Dengan begitu, pertempuran mereka pun terjadi. Itu adalah pertarungan yang sangat luar biasa. Bentrokan dari pedang mereka mengakibatkan tanah di sekitar hancur dan udara meledak-ledak. Setelah beberapa bentrokan, Rudra lah yang lebih unggul dalam keterampilan. Meskipun Veldway memiliki skill Ultimate Justice King Mikael, tapi Rudra lah yang lebih memahami dari skill itu. Rudra telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan Veldenava untuk berlatih menggunakan skill Ultimate Justice King Mikael. Karena itulah, Rudra mengetahui beberapa kelemahan dari skill itu. Veldway saat ini telah mengaktifkan Castle of Guard. Itu adalah pertahanan absolut dari skill Ultimate Justice King Mikael. Rudra berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak menemukan cara untuk menyerangnya?" Veldway menjawab, "Omong kosong. Castle of Guard adalah pertahanan terkuat yang tidak dapat ditembus oleh semua skill ultimate manapun." Namun ketika itu, Rudra tertawa dan memberitahu Veldway tentang adanya sesuatu yang dapat menembus Castle of Guard. Pada dasarnya, syarat aktifnya Castle of Guard adalah dengan memiliki bawahan yang setia. Semakin banyak bawahan yang dimiliki, semakin kuat Castle of Guard. Itu sama halnya dengan skill Ultimate Covenant King Uriel milik Rudra yang memiliki kemampuan menghubungkan ikatan semua orang. Semakin banyak ikatan yang terjalin, semakin besar kekuatannya. Dan diketahuilah, jumlah pengikut Veldway saat ini hanya sekitar 300.000 bawahan, sedangkan jumlah orang yang mempercayai Rudra atau Masayuki lebih dari 1 miliar. Karena pada dasarnya, Rudra adalah pemimpin Kekaisaran Timur. Dari situ, ada kesenjangan besar antara Rudra dan Veldway dalam hal jumlah pengikut yang mereka miliki. Rudra jauh lebih unggul. Dan pada saat ini, Rudra memusatkan kekuatan semua orang ke dalam pedangnya hingga pedang itu bersinar dengan cahaya. Veldway yang melihat itu pun merasakan bahaya dan berkata, "Bagaimana bisa kau mendapatkan skill Covenant Uriel yang seharusnya sudah menghilang?" Rudra tersenyum dan menjawab, "Skill Ultimate King of Heroes Masayuki dapat menciptakan kembali skin yang telah menghilang." Dengan kata lain, Rudra saat ini juga dapat menggunakan Justice King Mikael. Veldway yang mendengar itu pun sangat kesal dan mengaktifkan pertahanan penuh. Tidak hanya Castle of Guard saja, semua barrier juga telah diaktifkan. Dan setelah itu, Rudra kemudian melepaskan serangan pamungkasnya, Star King Dragon Flash Nova Break. Benturan yang sangat luar biasa pun terjadi, amukan kehancuran meletus di sana. Bahkan, penghalang yang melindungi kota juga telah hancur. Itulah kekuatan pahlawan terkuat yang dapat menyaingi Demon Lord Ngi Crimson. Dan pada akhirnya, Veldway pun terjatuh dan berdarah. Veldway sangat terkejut sekali gitu pak. Pertahanan yang dia banggakan telah dihancurkan. Namun setelah itu, Veldway bangkit kembali dan memerintahkan Mai Furuki untuk mundur. Dengan skill Instantaneous Movement, Mai bersama Veldway pun melarikan diri dengan berteleportasi. Segera setelah itu, kesadaran Rudra telah kembali kepada Masayuki. Semua orang pun bersorak dengan kehebatan Masayuki. Dengan demikian, pertempuran di Yggdrasil telah berakhir. Dan di sisi lain, pertarungan Rimuru dengan Mikael terjadi begitu sengit. Mikael telah dikejutkan dengan Rimuru yang mampu bergerak di dunia yang berhenti. Pada titik ini, tidak ada gunanya menghentikan waktu. Mikael kemudian mengaktifkan aliran waktu kembali. Mikael memutuskan untuk menghancurkan Rimuru dengan perbedaan kekuatan yang dia miliki. Karena pada dasarnya, Mikael kini telah memiliki ekstensi poin sebesar 100 juta lebih. Bahkan, Mikael juga memiliki banyak skill ultimate yang dapat dia gunakan. Mikael kemudian menyerang Rimuru dengan berbagai macam serangan. Namun betapa mengejutkannya, serangannya tidak mempan terhadap Rimuru.
Bahkan, serangan pamungkas Scorch Dragon Cardinal Acceleration yang dilepaskan dengan niat membunuh tidak mempan terhadap Rimuru. Mikael pun sangat terkejut sekali gitu pak, serangan ofensif terkuat milik Felgreen dapat dilahap dengan begitu mudah. Bagi Rimuru, itu adalah serangan yang mudah untuk ditangani. Itu dikarenakan Rimuru juga pernah menerima serangan itu dari Felgreen di saat menyelamatkan Veldora sebelumnya. Mikael pun bergumam, orang ini adalah monster. Semua serangan Mikael sia-sia, dia pun akan mencoba bertahan dan mencari kelemahan Rimuru. Karena Castle of Guard saat ini tidak bisa aktif, dengan begitu, Mikael akan mengaktifkan perlindungan mutlak dari skill ultimate Pathian King Gabriel milik Velzard, Snowflake Shield. Namun sayangnya, Rimuru juga dapat melubangi penghalang Mikael dengan melahapnya. Itu adalah kenyataan yang sulit untuk dipercaya. Mikael yang terlihat kesal, berteriak dan berkata, "Apa yang baru saja kau lakukan?" Rimuru dengan santuinya menjawab, "Aku memakannya, itu adalah kemampuanku. Aku sebelumnya juga tidak berpikir dapat memakan barrier, tapi kurasa itu mungkin jika aku mencobanya." Mikael yang mendengar itu pun tercengang dan berteriak, "Apa yang kau bicarakan? Kau memakannya?" Mikael kemudian berpikir untuk melarikan diri. Tapi seketika itu juga, Ciel telah membuat penghalang di area ini dengan imaginary space agar Mikael tidak melarikan diri. Mikael yang melihat sebuah penghalang itu, dia merasa sulit untuk kabur dari sini. Dengan begitu, dia pun akan berusaha mengalahkan Rimuru di sini. Mikael berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu betapa seriusnya aku." Mikael kemudian memanggil pedang Deva Sword, tapi sayangnya pedang itu tidak meresponnya. Rudra yang merupakan pemilik pedang yang sebenarnya sudah menggunakannya. Jadi, tidak mungkin dia menjawab panggilan Mikael yang hanya seorang master palsu. Karena tidak berhasil memanggil Deva Sword, Mikael pun menggunakan pedang seadanya dan memasukkan energi suci ke dalam pedangnya. Menanggapi hal itu, Rimuru juga bersiap dengan pedangnya. Seketika itu juga, Mikael melepaskan serangan tebasannya, Melt Slash. Begitu juga dengan Rimuru, teknik berpedang tingkat tinggi telah dilepaskan, Nihility Collapse World of Thousand Blooming Chains. Lintasan pedang Rimuru berubah dalam ribuan arah, mengiris musuh dengan gerakan yang sulit dipahami. Dan seketika itu juga, tubuh Mikael pun hancur dan sekarat. Mikael dengan nada rintih berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Rimuru menjawab, "Aku hanyalah slime." Segera setelah itu, Rimuru pun mengarahkan tangannya ke arah Mikael dan melahapnya dengan Void God Azazoth. Skill pamungkas yang paling kuat pun memamerkan taringnya. Dan pada saat inilah, Rimuru merasa kenyang untuk pertama kalinya. Ciel berkata, "Dikonfirmasi, skill ultimate seri malaikat telah didapatkan. Dragon Factor Velzard dan Felgreen juga didapatkan." Sebagai maniak skill, Ciel pun senang akan hal itu. Dengan begitu, pertarungan di sini pun telah berakhir. Dan di sisi lain, para bawahan Obeda yang telah dimusnahkan Mikael sebelumnya, betapa mengejutkannya, jiwa mereka telah dikonsumsi oleh Evil Dragon Ivarats, sehingga Ivarats memasuki tidur evolusi yang disebut Halloween Carnival. Tepat sebelum dimulainya Halloween Carnival, Ivarats melihat Mikael yang telah pergi dengan membiarkan gerbang ke dunia lain dibiarkan terbuka begitu saja. Ivarats pun menantikan sesuatu yang menarik yang menunggunya di sana. Dan volume 19 pun berakhir di sini. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.